Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandita Nityas Arfiana. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nomor peserta saya yaitu 201503080199. NIM saya yaitu 20016400009. Pada kesempatan ujian kinerja kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi pada kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini, kalian harus tetap menjaga imunitas kalian supaya tetap sehat, tetap kuat, dan terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kalian, minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi. Ingat pesan ibu ya. Nah, sebelumnya silakan kalian presensi dulu pada link yang sudah Miss Dita bagikan di kolom chat atau di Google Classroom. Nah, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah SWT, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Mela, Miss Dita persilakan. Oke, Miss. Silakan Mela. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah lebih baik kalian tahu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Kira-kira apa ya tujuan pembelajarannya? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti mampu menelaah teks laporan hasil observasi yang telah kalian baca. Selain itu, kalian akan mampu menganalisis unsur kebahasaannya yang terdiri dari kata benda, kata sifat, istilah teknis, dan di akhir nanti kalian mampu menyimpulkan teks laporan hasil observasi yang telah kalian baca. Sekarang coba Miss Dita tanya terlebih dahulu. Pernah atau tidak kalian mengamati kupu-kupu di sekitar kalian? Atau kalian mengamati komodo di video atau di YouTube? Atau mungkin kalian mengamati burung-burung di sekitar rumah? Nah, itu dia yang disebut observasi, yaitu pengamatan atau suatu tindakan mengamati objek tertentu. Nah, sebelumnya, karena tadi kalian sudah pernah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, sekarang kita mencoba melihat ini ada sebuah tayangan video. Silakan kalian menyimak video berikut ini, lalu nanti kalian berikan komentar atau tanggapan mengenai video ini ya. Kita simak baik-baik. Suaranya terdengar?
Bagaimana tanggapan kalian mengenai video yang tadi tentang komodo? Nah, ya Mela? Komodo itu melahirkan dengan cara bertelur. Ya. Terus dia memiliki sisik. Dia juga memiliki air liur yang berbisa. Ya. Itu. Terus dalam sekali melahirkan dia bisa memiliki sekitaran 5 buah telur. Oke, terima kasih Melanada. Tepuk tangan untuk Melanada. Selain Mela, ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai video komodo yang telah kalian lihat tadi? Ayo. Miss Zita pilih ya. Ajeng Pinastika. Ya, Miss. Ajeng Pinastika, silahkan kamu memberikan tanggapan mengenai video tadi. Komodo itu kuat, Ya, besar, ya. lidahnya panjang. Ya. Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Ya, Ajeng. Terancam punah. Oh, terancam punah, benar. Jadi tadi Mela sudah menyebutkan ciri-cirinya dari komodo, lalu Ajeng menambahkan bahwa komodo ini memang hewan yang terancam punah, benar sekali. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian lihat, menurut kalian apa sih itu teks laporan hasil observasi? Itu, Miss. Teks yang berisi hasil dari pengamatan sesuatu. Teks yang berisi hasil dari pengamatan sesuatu, hebat. Tepuk tangan untuk Mela. Yang lain, nggak usah malu-malu, silahkan percaya diri karena kalian kan semua anak yang hebat, anak yang pintar. Jadi percaya diri saja, salah tidak apa-apa. Yang penting kalian mau aktif, mau mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, nanti semua keaktifan kalian, jawaban-jawaban kalian, entah itu salah atau benar, akan Misita masukkan ke daftar nilai, yaitu bisa nilai sikap. Jadi tadi Mela sudah menyampaikan bahwa teks laporan hasil observasi itu teks yang berdasarkan dari hasil pengamatan. Kita lihat bersama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang dihasilkan dari pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Meskipun di sini ada kata diteliti, kalian tidak harus meneliti seperti seorang ilmuwan atau menggunakan alat-alat yang canggih, tidak harus. Tetapi di sini karena teks laporan hasil observasi ini kalian baru dalam tahap belajar, jadi kalian hanya mengamati di sekitar kalian. Misalnya ini kalau tentang hewan ya berarti kalian mengamati hewan-hewan di sekitar kalian, tumbuhan di sekitar kalian, itu sudah termasuk bagian dari observasi. Tetapi karena di masa pandemi ini, kalian mungkin tidak bisa keluar atau mungkin yang sebelumnya kalian bisa liburan ke taman wisata atau dimanapun yang bisa kalian gunakan untuk mengamati sebuah objek. Nah, ini kalian bisa melihat dari video, salah satunya video yang sudah Miss Dita tayangkan tadi. Jadi benar sekali tadi teman kalian sudah mengungkapkan bahwa teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang dihasilkan dari pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti atau dilihat. Nah, sebelum Miss Dita lanjutkan ke materi berikutnya, ada yang mau bertanya? Miss Dita persilahkan. Sekali lagi tidak usah malu-malu, kalian aktif saja
dan berlatih berbicara, karena nanti apa yang kalian jawab itu kita masukkan ke daftar nilai. Ada yang mau bertanya? Faiza, silakan Faiza. Manfaat teks hasil observasi apa ya, Miss? Manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi. Di Faiza sudah menanyakan tentang apakah manfaat dari teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa menjawab apa sih manfaat dari teks laporan hasil observasi? Ada, Miss. Anindya. Ya, Anindya. Jawabannya berlatih melakukan penelitian, bukan, Miss? Iya, jawabannya melatih penelitian, benar. Tepuk tangan untuk Anindya. Hebat ini, sudah tahu manfaat padahal kalian belum melakukan atau mempraktikkan dari membuat teks laporan hasil observasi. Selain Anindya, mungkin ada yang tahu manfaat apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari mempelajari teks laporan hasil observasi? Saya, Miss, Ya, Naila? mencari informasi berdasarkan fakta. Oke, benar sekali Naila. Tepuk tangan untuk Naila. Jadi tadi manfaatnya sudah disampaikan teman kalian bahwa manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi adalah belajar untuk melakukan penelitian, kemudian mencari informasi baru. Lalu kalian juga bisa mendapatkan solusi dari pengamatan atau penelitian yang kalian lakukan. Walaupun di sini sifatnya penelitiannya sederhana, tidak yang harus melakukan suatu kegiatan seperti teks laporan percobaan ya, tetapi kan ini berupa pengamatan yang sederhana, jadi kalian bisa mendapatkan solusi dari pengamatan sederhana kalian. Berikut manfaatnya. Sekarang kita lihat salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Nanti bisa kalian amati terlebih dahulu untuk kalian identifikasi. Bagaimana ciri kebahasaannya, kemudian di sana itu biasanya menggunakan kata apa saja. Sama-sama membahas mengenai komodo, judulnya komodo, lalu ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Tadi Miss Tita sudah bagikan di kolom chat dan juga WA group, Google Classroom, silahkan kalian baca terlebih dahulu, atau kalau misalnya kalian mau membaca dari layar yang Miss Dita perlihatkan, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nazifa, sekarang kamu bacakan teks yang ada di layar ini, judulnya Komodo, agar teman-teman kalian nanti bisa menyimak dengan baik. Iya, Miss. Kamu, komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo sendiri hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang berada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena mempunyai berat tubuh sekitar 100 kg bahkan lebih. Hewan komodo yang paling besar di Indonesia sendiri pernah diukur tinggi serta beratnya yakni mencapai 166 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Namun pada umumnya sendiri, panjang dan berat komodo ini hanya sekitar 91 kg dan 2,5 meter. Untuk beberapa jenis komodo sendiri memang ada yang mencapai panjang dan berat melebihi rata-rata. Wabu bentuk moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya kuat, serta mempunyai ekor yang berotot. Untuk mendeteksi keberadaan mangsanya sendiri, yakni bangkai binatang, hewan ini
menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam. Dengan kemampuan indera penciumannya tersebut, hewan ini bisa mencium mangsanya beberapa meter di depannya. Oke, terima kasih Nazifah. Sudah membacakan sampai paragraf 3, sekarang dilanjutkan dengan Amanda. Paragraf 4 dan 5. Selain itu, komodo juga dapat memangsa binatang melata lainnya, seperti jenis binatang mamalia yang mempunyai ukuran besar. Karena di semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi sehingga bagian giginya tidak terlihat. Yang uniknya lagi, saat hewan ini makan dan mengunyah, gusinya akan berdarah. Hal tersebut terjadi karena menjadi media untuk berkembangnya bakteri yang berbahaya pada mulutnya. Bakteri yang hidup di dalam mulut komodo tersebut dapat menyebabkan darah korban yang ia gigit keracunan. Ia akan menggigit mangsanya tersebut, lalu membuntutinya agar mangsanya lemas dan tidak bisa pergi. Namun sayangnya, hewan ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya pun musnah. Oke, terima kasih Amanda sudah membacakan hingga paragraf terakhir. Nah, setelah kalian melihat video, terus menyimak atau melihat teks mengenai komodo ini, coba kalian amati sekali lagi ya dari paragraf 1 hingga paragraf 5. Setelah ini Miss Dita akan mencoba menanyakan kembali kepada kalian apa saja sih ciri-ciri yang ada dalam teks laporan hasil observasi ini. Jadi unsur kebahasanya nanti seperti apa? Apakah menggunakan kata kerja atau menggunakan kata sifat? Coba kalian amati terlebih dahulu. Fatihah, sudah ada? Ada, Miss. Nah, ciri yang kamu lihat dari teks komodo ini apa? Ciri-ciri kebahasaan atau yang paling sering atau paling terlihat? Terdapat kata sifat. Pertama, terdapat kata sifat. Benar nggak? Yang lain? Benar. Benar, Miss. Benar. Tadi Fatihah sudah menjawab bahwa menggunakan kata sifat. Benar sekali. Nah, kata yang mengiringi dari objek tersebut itu biasanya adalah kata sifat karena menunjukkan sifat-sifat dari objek tersebut. Apakah misalnya tadi komodo ini besar atau buas atau dia lidahnya panjang, kemudian kakinya seperti apa, bersisik atau tidak. Nah, ini biasanya sangat terlihat dalam teks laporan hasil observasi karena memang tujuannya untuk mengamati dan kemudian mendeskripsikan objek tersebut. Ciri apa yang kalian bisa lihat dari teks komodo yang sudah kalian baca tadi? Bersifat objektif. Bersifat objektif, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mela. Ya, bersifat objektif di sini maksudnya adalah berpusat pada objek dan membahas objek tersebut, baik cirinya, sifatnya, atau manfaat objek tersebut. Atau bisa juga objektif ini adalah tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Maksudnya, dalam teks laporan hasil observasi ini tidak ada opini. Opini ini maksudnya pendapat dari penulis, misalnya tentang komodo tadi. Misalnya si penulis ini tidak suka dengan komodo, kemudian dia membuat pendapat ada manfaatnya. Nah, itu kan berarti sudah tidak objektif lagi karena dia sudah menggunakan pendapatnya sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi tidak ciri dari teks laporan hasil observasi selain tadi ada kata sifat, kemudian ada objek bersifat objektif. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Saya, Miss. Oke, Naila. Saya Miss. Naila. Oh, Faiza. Faiza nanti ya? Ya, silahkan Naila. Ada kata asing, Miss. Oh, kata asing. Kata asing itu seperti apa, Naila?
kata asing, kata ilmiah gitu mungkin. Oke, benar nggak ini jawabannya dari Naila? Jadi benar sekali tadi jawabannya Naila menggunakan istilah teknis. Jadi teknis ini adalah istilah yang digunakan hanya pada bidang-bidang tertentu. Makanya Naila mungkin pada saat membacanya terlihat asing atau mungkin harus melihat kamus dulu untuk mengetahui arti-artinya. Nah, itu disebut istilah teknis. Pertama yaitu misalnya bidangnya bidang biologi. Contohnya ada kata habitat, populasi, dan lain-lain. Kemudian misalnya itu mengamati sebuah objek yang ada hubungannya dengan geografi. Di situ nanti kalian akan menemui kata-kata seperti tektonik, skala Richter. Kalian sudah menjawab ada kata sifat, kemudian ada kata asing, lalu bersifat objektif. Lalu ada lagi tidak yang kalian lihat dari teks komodo tadi? Silakan Faiza. Ada kata benda, Miss. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Faiza Kanahaya. Wah, hebat semua ya ini. Ada satu lagi. Masih ada nggak? Masih, Miss. Oke, silakan. Satu lagi. Bahasanya formal. Sip, hebat. Nah, jadi yang terakhir, sebenarnya tidak terakhir ya. Nanti mungkin ada unsur kebahasaan yang lain yang bisa kalian pelajari lagi karena Miss Dita, seperti yang Miss Dita katakan bahwa sebenarnya unsur kebahasaan di sini banyak. Ada yang tahu tidak maksudnya kok menggunakan bahasa formal, bahasa baku? Karena itu, Miss, berbentuk laporan jadinya menggunakan bahasa yang baku. Oke, sip, hebat sekali ya. Jadi karena ini berbentuk laporan, tidak seperti cerita pendek atau teks narasi. Ini kan kalau narasi kalian lihat mungkin santai atau bahasanya itu banyak majas. Karena ini laporan yang bisa dituntut pertanggungjawabannya oleh pembaca. Jadi ini bahasanya formal. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalian sudah mengetahui unsur kebahasaannya, tentunya kalian juga harus tahu bagaimana cara menyimpulkannya, karena kita belum masuk kepada struktur. Jadi, yang pertama adalah menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Tentukan gagasan utama dari kalimat tersebut. Silakan buka kolom chat kalian. Di situ sudah Miss Dita bagikan LKPD. Lalu di WA Group juga sudah Miss Dita bagikan ke kalian. Di Google Classroom juga sudah. Silahkan dibuka. Nah, masukkan nama lengkap kalian. Lalu ada kelas, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, silahkan kalian kerjakan. Miss Dita beri waktu 15 menit ya, 15 menit dari sekarang. Setelah kalian mengisi LKPD, silakan salah satu mengomunikasikan hasil dari pengisian LKPD. Siapa yang berani? Saya, Miss. Oke, Mela. Yang soal pertama, menyebutkan minimal 3 kata benda dan sertakan bukti paragrafnya, yaitu yang pertama, komodo ada di paragraf 1, kalimat pertama. Yang kedua, bangkai binatang pada paragraf ketiga di kalimat kedua. Yang ketiga, bakteri terdapat di paragraf 5, kalimat pertama. Terus soal nomor 2, 3 kata sifat. Yang pertama, lancip ada di paragraf 3 di kalimat pertama. Ya. Yang kedua, kuat pada paragraf 3 di kalimat pertama juga. Benar. Yang ketiga, besar pada paragraf 4 di kalimat pertama. Yang ketiga, menyebutkan 3 istilah teknis, yaitu mamalia terdapat pada paragraf keempat. Terus bakteri terdapat mamalia terdapat di paragraf keempat, kalimat pertama. Bakteri pada paragraf kelima, kalimat pertama. Yang ketiga, pada paragraf kelima, kalimat terakhir. Oke, tepuk tangan untuk Melanada.
Hebat sekali ya, sangat Miss Dita apresiasi karena tadi yang disampaikan Mela sudah cukup lengkap ya karena sesuai dengan teks yang sudah kalian baca tadi. Tetapi mungkin Miss Dita ingin mendengar dulu tanggapan dari teman kalian yang lain. Bagaimana tanggapan kalian mengenai jawaban yang disampaikan Mela? Saya, Miss. Oke, Abel. Silakan Abel. Ya, menurut saya jawaban Mela sudah enggak, Miss. Tapi mungkin ada sedikit kata yang belum dimasukkan Mela. Kata sifat masih ada tajam dan barat. Kalau untuk kata bendanya masih ada penambahan binatang, hewan, dan semak-semak. Oke, terima Sekian, kasih Miss. Abel. Masih ada beberapa yang belum selesai mengerjakan LKPD. Silakan sekarang Miss Dita tunggu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Tidak, Cukup. oke. Selanjutnya, sebelum Miss Dita tutup pembelajaran hari ini, kita coba refleksi terlebih dahulu. Materi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita udah belajar teks observasi, ciri-cirinya, udah melihat video, udah isi LKPD. Sudah, oke. Terima kasih Anissa. Mungkin yang lain ada yang mau memberikan simpulan? Naila? Hari ini kita sudah mempelajari hasil observasi, ciri-ciri kebahasaannya, lalu mencari kesimpulan dari sebuah teks juga. Oke, terima kasih ya Naila tadi dan juga Anissa. Sekali lagi kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi, yaitu pengertiannya. Kemudian kalian sudah menyimak sebuah video mengenai komodo. Lalu kalian sudah tahu manfaat mengenai teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian, ya contohnya kalian mengidentifikasi, sudah bisa mengisi LKPD yang tadi isinya menyebutkan ciri-ciri kebahasaannya, yaitu ada kata benda, ada kata sifat, lalu bahasanya seperti apa, bahasanya yaitu formal, kemudian objektif, menggunakan istilah teknis yang sudah kalian bahas semua hari ini. Dan kalian tadi sudah ada yang mempresentasikan hasil dari pengisian LKPD kalian. Miss Dita apresiasi karena kalian adalah anak yang sangat hebat. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih Miss Dita, doakan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT. Kalian menjadi anak yang solihah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.